Bab 1971. Tuan Lorenzo. Sebuah suara memanggil dari ujung telepon. Pak Presiden sedang menunggu balasanmu. Kamu masih kerja? Dewi bertanya. Ini sudah larut malam kan di kota Snowy? Ya, Lorenzo menjawab. Seharusnya di kota Bunaken masih sore. Setelah tiba, kamu istirahat yang baik. Aku mau rapat. Baiklah, pergilah bekerja. Dewi segera berkata. Kamu mencium. Awalnya, Lorenzo ingin dia menciumnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Dewi langsung menutup teleponnya. Dia menghela napas. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Dewi sedang memegang ponselnya, bersandar di kursi dan berangan-angan. Sayangnya, perasaan jatuh cinta itu begitu indah. Selalu ada seseorang yang mengecewakan dan dirinya juga selalu khawatir di dalam hati. Kebahagiaan dan perasaan manis seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sekian lama mengikuti Tuan, saya belum pernah melihat Tuan peduli pada seseorang seperti ini. Jeff menghela napas dengan tulus. Nona Dewi, Anda yang pertama. Dan juga yang terakhir, kata Jeff tanpa berpikir. Lalu ia tertegun setelah selesai mengutarakan. Ternyata dia punya pemikiran seperti itu. Mulai merasa posesif. Yang artinya, dia benar-benar jatuh cinta. Setibanya di villa pinggir pantai, semuanya yang ada di sini sangat spesial. Gaya Lorenzo yang biasanya mengutamakan keindahan, kesederhanaan, dan kenyamanan. Dia tidak pernah mengejar kemewahan dan kemegahan. Setiap tempat tinggalnya memiliki gayanya sendiri. Dewi sangat menyukai tempat ini. Laut dapat terlihat dari balkon kamar. Saat itu adalah hari yang menyenangkan. Matahari terbenam seperti darah, memercik di laut, berkilau, benar-benar indah untuk dipandang. Setelah Jeff dan bawahannya selesai beres-beres, mereka datang dan melapor pada Dewi. Nona Dewi, aku siap-siap berangkat ke kota tua sebentar. Sony dan 8 bawahan lainnya ada di sini untuk melindungi Anda. Coba lihat, apa kamu masih kekurangan sesuatu? Kota tua, Dewi berpikir dalam hati. Tampaknya mereka benar-benar telah menemukan tempat persembunyian gurunya. Hanya saja, tidak tahu apakah mereka dapat mengundang pria tua itu. Dia ragu untuk memberitahu Jeff dengan jelas tentang ringkasan dengan gurunya. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Mungkin jika diungkapkan, Tabib Hansen tidak akan datang. Anggap saja mengundangnya sebagai orang lain. Mungkin saja Tabib Hansen akan datang ke kota Bunaken dengan melihat ketulusan Jeff. Lagi pula, kota tua dan kota Bunaken tidak terlalu jauh. Dulu, Tabib Hansen punya teman dekat sini. Meskipun kepribadiannya keras kepala, tapi dia juga seorang dokter yang adil dan bijaksana. Benar, kami menemukan tabib legendaris itu di kota tua. Namun, lokasi pastinya masih belum tahu. Jadi, aku perlu membawa orang ke sana untuk memeriksanya sendiri, kata Jeff. Tabib legendaris seperti ini biasanya mungkin mengasingkan diri di pegunungan. Kamu bisa coba memeriksanya. Dewi memberi sedikit petunjuk. Anda benar, aku akan segera menyelidikinya. Jeff tiba-tiba menyadari. Kalau begitu, aku berangkat sekarang. Kalau ada sesuatu, katakan pada Sony kapan saja. Oke, pergilah. Dewi mengangguk. Jeff pergi dengan tergesa-gesa. Dewi memikirkan sesuatu lagi. Buru-buru menghampiri. Tunggu sebentar. Jeff menghentikan langkahnya dan melihat ke arahnya. Nona Dewi, masih ada pesan. Kalau kamu sudah bertemu dengan tabib itu, jangan beritahu dia siapa aku. Dewi melihatnya dengan serius. Juga jangan beritahu dia nama dan asalku. Cukup katakan saja usia dan lukaku. Mengerti? Jeff mengangguk. Tuan juga bilang begitu. Lagi pula, saat ini Anda berstatus khusus. Dalam banyak hal, lebih baik mengatakan sederhana saja. Ya, pergilah. Baiklah. Jeff pergi bersama beberapa orang. Dewi berpikir bahwa dia akan segera bertemu gurunya. Dalam hatinya, dia berharap dan juga gelisah. Dia berharap bertemu dengan gurunya, mendapatkan persetujuan darinya. Namun juga khawatir gurunya akan mengenalinya dan masih menyimpan kebencian terhadapnya. Dewi tidak tahu harus bagaimana menghadapi gurunya. Bab 1972. Dewi bersandar di kursi malas. Saat sedang berpikir, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, telepon dari Bibi Lauren.
Dia menjawab dengan cepat, Bibi. Dewi, kamu sudah sampai di kota Bunaken. Ketika Bibi Lauren berbicara, Brandon juga berteriak di samping. Biar aku yang bicara. Biar aku yang bicara. Bibi Lauren berteriak. Diam. Baru saja tiba. Dewi berkata sambil tersenyum. Aku sedang di tepi pantai. Di sini sangat indah. Kamu sudah menemukan gurumu. Kapan operasinya? Apa yang Bibi Lauren tanyakan? Selalu langsung ke intinya. Jeff sudah pergi mencarinya. Aku beritahu sedikit petunjuk padanya. Dia seharusnya dapat segera menemukannya. Jangan segera. Harus secepatnya. Bibi Lauren berkata dengan panik. Aku dapat kabar bahwa orang itu telah dibebaskan dari penjara. Apa? Ekspresi wajah Dewi berubah. Bukankah dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Bagaimana bisa keluar begitu cepat? Siapa yang tahu? Lagi pula, ada kekuasaan organisasi. Bibi Lauren berkata dengan suara rendah. Orang itu adalah orang gila. Sangat berbahaya. Dia pasti akan balas dendam padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata ini, Dewi terdiam. Dewi, apa kamu mendengarku? Bibi Lauren bertanya dengan cemas. Sekarang, ada keluarga Moore yang melindungimu. Aku masih bisa tenang. Di situasi genting ini, kamu tidak boleh berpikir untuk melarikan diri lagi. Bergeraklah dalam area perlindungan mereka dengan tenang. Ketika berhasil mengundang tabib Hansen, kamu jalani perawatan dengan baik. Hal lainnya, tunggu sampai kamu pulih. Mengerti, aku tahu. Dewi menghela napas. Tapi, tetap saja aku berhutang nyawa padanya. Jangan berpikir begitu. Kejadian itu adalah kecelakaan. Bibi Lauren buru-buru membujuk. Di dunia ini, tidak ada dokter yang tidak terlepas dari kesalahan sama sekali. Tidak, kejadian itu juga bukan kesalahanmu. Sejak awal kamu sudah memberitahunya bahwa peluang keberhasilan operasi adalah 80%. Meskipun 80%, tapi juga ada kemungkinan gagal 20%. Operasinya gagal. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tabib legendaris juga tidak bisa menjamin 100% akan berhasil. Aku kira, aku bisa menyelamatkan anak itu. Aku jelas bisa menyelamatkan anak itu. Dewi memegang dahinya, merasa sangat sedih. Kalau dia tidak memberiku permen, dia tidak akan tertembak. Dia terluka karena aku. Aku bersumpah harus bisa menyembuhkannya. Tapi akhirnya aku malah membuat kesalahan. Aku melihatnya meninggal di meja operasi. Anak itu begitu lucu. Masih kecil. Senyumnya polos seperti bidadari kecil. Tapi, aku malah melibatkannya. Dewi, kamu tidak boleh berpikir begitu. Itu adalah kecelakaan. Bibi Lauren panik. Kalau kamu tidak terluka, orang di dunia ini juga tidak akan bisa menyakitimu. Tapi, kalau kamu punya rasa bersalah pada orang gila itu, maka kamu akan dalam bahaya. Dia menjadi seperti itu juga karena kematian putrinya. Dewi menghela napas dalam-dalam. Mungkin, aku harus membantunya. Apa kamu gila? Sadarlah. Bibi Lauren tiba-tiba menjadi emosi. Sejak awal, dia adalah seorang pembunuh dan orang-orang itu mengejarnya. Bahkan kalau mereka tidak bertemu denganmu di hari itu, Tania juga akan tetap mengalami kecelakaan. Hanya saja saat itu, kamu kebetulan sedang bersama Tania. Kamu membantunya. Dia memberimu permen. Dan pada saat itu dia tertembak. Kamu merasa bersalah dan ingin menyelamatkan anak itu. Aku paham. Setelah itu, kesalahan saat operasi. Ini juga kecelakaan dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi, karena kematian putrinya, orang gila itu menjadi brutal dan membunuh 13 orang di rumah sakit. Kalau hari itu kamu tidak melarikan diri, kamu juga akan mati. Jangan katakan lagi, aku harus mengatakannya. Bibi Lauren memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Anak itu benar-benar tidak bersalah. Aku juga simpati dan menyesal. Tapi masalah ini, bukan salahmu. Kamu tidak boleh terlalu berbaik hati. Bab 1973. Juga orang gila itu. Tindakannya sudah di luar kendali. Dia percaya bahwa kamu yang membunuh putrinya. Dia tidak akan melepaskanmu. Orang seperti ini tidak berpikir logis. Kalau kamu bertemu dengannya secara kebetulan, kamu benar-benar tidak boleh bersimpati. Kalau kamu mengasihaninya,
Itu berarti kejam pada dirimu sendiri. Pikirkanlah, kalau kamu mati, bagaimana dengan Lorenzo? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan anak-anak itu? Sedangkan orang itu masih hidup, hanya akan terus membunuh. Oke, aku tahu. Dewi menyela bibi Loren, memegangi ingatannya yang seolah pecah karena kesakitan. Ia berkata dengan sedih, aku sakit kepala. Aku tutup teleponnya. Oke, aku tidak mengganggumu lagi. Bibi Loren juga merasa kasihan. Kamu istirahat yang baik, ingat kata-kataku. Ya, setelah menutup telepon, Dewi memegangi kepalanya dan berbaring di kursi. Dia ingin tidur, tapi tidak bisa. Adegan kecelakaan Tania muncul lagi di pikirannya. Masa lalu, seperti peluru yang tiba-tiba ditembakkan ke kepalanya, membuatnya sakit. Dia memegangi kepalanya, kembali ke kamar dengan susah payah, mencari kotak obat dan mengeluarkan tas jarum. Dia menusuk satu jarum pada dirinya sendiri, dan memaksa dirinya untuk tertidur secara perlahan, tidak menusuk lagi. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menyadari bahwa di villa lain dari jarak jauh, ada seseorang yang sedang mengawasinya melalui teleskop, mengawasi setiap gerakannya. Kenapa tidak membiarkanku bicara? Saat ini, Bibi Loren dan Brandon yang baru saja pulang ke rumahnya di Swedoland sedang memikirkan masalah Dewi. Brandon tidak senang karena dia tadi tidak bisa berbicara dengan Dewi di telepon. Bocah, apa kamu bodoh? Di saat genting ini, masih membiarkanmu bicara omong kosong. Bibi Loren memukul belakangnya. Tenaga yang dikeluarkan terlalu kuat, langsung membuatnya tersungkur ke lantai. Brandon bangun dengan malu dan berteriak dengan wajah merah. Lorenzo pukul aku. Bibi juga pukul aku. Kalian semua pukul aku. Pukul saja sampai mati. Bicara omong kosong lagi. Aku akan mengusirmu. Bibi Loren sedang dalam suasana hati yang buruk dan emosinya naik. Brandon cemberut dengan mengerucutkan bagian bawahnya, menahan air mata di matanya, menarik napas, menenangkan emosinya dan berkata dengan hati-hati, aku juga peduli padanya dan ingin membujuknya. Kamu membujuknya ada gunanya, ucapanmu semua omong kosong, apa kamu bisa mengatakan intinya? Ekspresi dan sorot mata Bibi Loren menghina dan meremehkannya. Bibi, Brandon sangat marah, sejak kecil sampai sekarang. Aku bukan siapa-siapa di matamu. Sudah, jangan bicara omong kosong. Bibi Loren sedikit kesal. Cepat lakukan panggilan video ke Paman Yoshua. Suruh dia segera kembali. Aku harus berdiskusi dengannya. Lihat bagaimana cara menghadapinya. Orang gila itu bukanlah orang gila biasa. Dia adalah seorang pembunuh kelas atas, juga didukung oleh organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Jika dia benar-benar menemukan Dewi akan sangat berbahaya. Aku akan segera menelepon. Brandon melakukannya. Bibi Loren duduk di balkon sambil merokok. Teringat akan adegan 2 tahun lalu. Hatinya terasa sangat berat. Hatinya muncul satu ide yang berani. Jika dia memberitahu Lorenzo semua hal ini, apa akan lebih baik dengan adanya perlindungan dari Lorenzo? Tapi ide ini, dengan cepat ia hilangkan dari pemikirannya. Meskipun Lorenzo saat ini terlihat tulus pada Dewi, tapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas tentang hal perasaan. Bila terjadi sesuatu di masa depan, masalah masa lalu ini juga akan menjadi sebuah kelemahan. Lebih baik tidak mengambil risiko itu. Selesaikan saja sendiri. Memikirkan hal ini, Bibi Loren mulai memeriksa jalur khusus ke kota Bunaken. Mungkin dia sendiri harus pergi ke sana. Tapi, masih harus menunggu orang tua itu kembali dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Brandon dengan cepat menyelesaikan panggilan video, dan kembali untuk memberitahu bibinya. Paman Yoshua akan segera kembali. Dia akan tiba malam nanti. Orang tua itu bekerja lamban seperti kura-kura. Bibi Loren mulai mengutuk lagi. Kamu. Baiklah. Bab 1974. Saat Brandon hendak memesan tiket pesawat, telepon pun berdering. Paman Yoshua menelepon dan berkata dengan histeris bahwa ada ledakan di panti asuhan. Brandon sangat kaget dan buru-buru memberitahu Bibi Loren tentang berita itu. Bibi Loren segera pergi ke sana bersama dengan Brandon. Untungnya, tidak ada anak yang terluka di panti asuhan. Hanya 2 anggota staf yang terluka. Salah satunya luka parah dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan medis.
Polisi setempat tiba dan sedang menyelidiki situasinya. Bibi Lauren terus menerima telepon. Kecelakaan terjadi di beberapa panti asuhan lainnya satu demi satu. Keracunan makanan. Ada orang sakit jiwa mendobrak masuk dan melukai anak. Dan satu lagi yang lebih keterlaluan. Sebuah truk besar langsung menabrak panti asuhan. Mendengar kabar tersebut, Bibi Lauren sangat cemas. Iya, Brandon dan Paman Yoshua masing-masing bergegas ke panti asuhan untuk memeriksa situasi dan mengurus masalah. Selama beberapa jam, ketiganya melakukan panggilan video untuk bertukar informasi. Sejauh ini, tidak ada anak yang terluka. Meski ada beberapa staf yang terluka, tapi tidak dalam bahaya. Itu termasuk sebuah berkah. Paman Yoshua membuat keputusan yang tegas. Ini adalah kekacauan yang terorganisir dan terencana. Tujuannya adalah untuk mengancam kita. Menurutku, ini mungkin ada hubungannya dengan orang gila itu. Tapi, bagaimana dia tahu bahwa panti asuhan ini adalah milik Dewi? Dan bagaimana dia tahu alamat panti asuhan ini? Bibi Lauren buru-buru bertanya. Dewi selalu merahasiakan sesuatu dengan baik. Saat itu, dia bertemu dengan kita hanya sekali saja. Seharusnya dia tidak tahu tentang ini. Organisasi Dark Knight bersembunyi di seluruh dunia dan memiliki departemen informasi profesional. Kemampuannya jauh melebihi FBI. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk menyelidiki seseorang. Paman Yoshua menganalisis dengan logis. Untungnya, Dewi mendengarkan kata-kata kita saat itu. Selalu merahasiakan identitas dan urusan panti asuhan. Jadi, agak sulit untuk diselidiki. Oleh karena itu, 4 panti asuhan yang terlibat dalam kecelakaan ini, semuanya berada di Swedoland. Tempat lainnya, untuk sementara tidak masalah. Kalau begitu, mereka hanya menemukan sebagian dari informasi Dewi. Dan ada sebagian yang belum sepenuhnya mereka tahu. Tanya Bibi Lauren. Seharusnya begitu. Paman Yoshua mengangguk. Selain itu, pihak lain mengeluarkan peringatan. Mungkin untuk mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak bisa ikut campur dalam urusan Dewi. Juga ada arti lain. Yaitu untuk memperingatkan kita. Nada suara Bibi Lauren sangat serius. Tidak ada anak yang terluka dalam ledakan ini. Tapi begitu membuatnya marah. Lain kali, tidak akan seberuntung ini lagi. Benar, jadi, kita tidak bisa pergi. Panti asuhan membutuhkan perlindungan kita. Paman Yoshua juga berpikir demikian. Selain itu, bahkan jika kita pergi ke kota Bunaken, mungkin juga tidak bisa membantu. Jadi, bagaimana dengan Dewi? Tidak memedulikannya. Brandon menjadi cemas. Sekarang Dewi ada perlindungan dari keluarga Moore. Jadi dia aman. Paman Yoshua sangat logis. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita pergi ke sana. Selain itu, yang paling dia pedulikan adalah panti asuhan. Jika dia tahu panti asuhan terjadi masalah dan kita masih pergi mencarinya, dia malah akan menyalahkan kita. Tapi, aku akan menelepon Dewi dan menanyakan pendapatnya. Bibi Lauren hendak menutup panggilan video dan menelepon Dewi. Tunggu, Paman Yoshua segera menghentikannya. Jangan beritahu Dewi tentang masalah ini dulu. Dengan temperamennya, jika tahu panti asuhan terjadi sesuatu, takutnya, operasinya tidak akan ia lakukan, dan akan langsung kemari. Benar juga, Bibi Lauren agak cemas. Lalu, bagaimana? Aku sangat khawatir dia sendirian di sana. Kamu telepon lagi besok. Beritahu dia untuk tidak meninggalkan kawasan perlindungan keluarga Moore. Selama tetap di sana, dia akan baik-baik saja. Paman Yoshua memberi saran. Hari ini aku sudah memberitahunya tentang ini. Tapi aku masih khawatir. Bibi Lauren sangat gelisah. Bahkan dengan adanya perlindungan keluarga Moore, orang gila itu tidak bisa mendekat. Tapi bagaimana jika ada bantuan dari orang-orang Dark Knight? Dark Knight adalah organisasi pembunuh kelas atas dunia. Orang-orang keluarga Moore mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Bab 1975. Kamu berpikir terlalu jauh. Paman Yoshua sangat yakin, meski organisasi Dark Knight sangat hebat, tapi juga tidak mungkin mengganggu grup Moore. Lalu kenapa organisasi Dark Knight mau membantu orang gila itu memeriksa identitas tabib dewa? Tanya Bibi Lauren. Apa dia tahu orang yang melindungi Dewi adalah orang grup Moore?
Hubungan Tuan Lorenzo dan Dewi tidak terlalu dipublikasikan. Selama ini grup Mor juga tidak terlalu menonjolkan diri ke publik. Setelah bertarung sekali, baru tahu. Paman Yosua sangat jelas. Begitu tahu di belakang Dewi adalah Tuan Lorenzo, organisasi Dark Knight pasti tidak akan ikut campur. Kalau begitu, hal ini akan menjadi balas dendam pribadi orang gila itu. Dia seorang diri, tidak bisa menyakiti Dewi. Yang ditakutkan adalah Dewi yang tiba-tiba emosional, keluar tanpa pengawasan, ditambah dengan rasa bersalahnya pada Tania. Lalu Dewi merasa kasihan padanya. Itu malah berbahaya. Kalau begitu, aku segera mengingatkan dia. Bibi Loren sedikit buru-buru. Besok baru bicara lagi saja. Sekarang mungkin sudah tidur, kata Paman Yosua. Urusanku di sini sudah hampir selesai. Aku akan segera kembali. Kamu ceritakanlah padaku soal Dewi dan Tuan Lorenzo. Kalau Tuan Lorenzo sungguh-sungguh tulus, aku justru sangat setuju mereka bersama. Tulus apanya? Orang seperti itu mana punya cinta sejati? Aku rasa dia hanya suka sesaat, desak Brandon. Bahkan Lorenzo juga orang yang berbahaya. Saat di negara Maple, dia menabrak Dewi. Kemudian Dewi tertembak juga karena dia. Ada hal seperti ini, tanya Paman Yosua. Sepertinya iya, tapi aku belum tahu detailnya. Aku tahu. Aku yang paling tahu dengan jelas. Lorenzo ini sungguh berbahaya. Dia tidak cocok untuk Dewi. Dewi juga tidak menyukainya. Dewi selalu berpikir ingin kabur. Lorenzo lah yang mengurung Dewi di sisinya secara paksa. Baiklah, kita bicara lagi saat bertemu. Paman Yosua dan Bibi Loren memutuskan panggilan video secara bersamaan. Brandon sangat cemas. Dia segera menyelesaikan urusannya, lalu buru-buru kembali dan siap-siap bertemu Paman Yosua. Dia merasa perlu memberitahu Paman Yosua dan Bibi Loren tentang segala tindakan jahat Lorenzo yang menindas Dewi. Selain itu, dia ingin buru-buru ke kota Bunaken untuk melindungi Dewi. Pada saat ini, Dewi tertidur sangat lelap, sedikit pun tidak menyadari ada sesosok orang yang diam-diam memasuki villa. Orang ini sangat gesit. Dia langsung melompat melalui tembok halaman, lalu melompat hingga ke balkon lantai 2. Saat dia hendak masuk ke kamar Dewi, tiba-tiba terdengar suara dari bawah. Siapa? Kemudian, ada cahaya yang sangat terang menyorotinya. 2 pengawal segera mengejarnya. Orang itu tidak sempat bertindak. Sudah ketahuan. Dia pun terpaksa kabur terlebih dahulu. Kedua pengawal segera mengejarnya. Kedua pengawal wanita, Hana dan Sharon, segera masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi Dewi. Melihat Dewi tidur lelap dengan tenang, barulah mereka berdua merasa lega. Tapi, mereka tidak berani meninggalkan kamar. Satunya menjaga di balkon. Satunya menjaga di belakang pintu. Setengah jam kemudian, pengawal yang mengejar orang itu kembali dan melapor pada Sony. Kak Sony, orang itu sudah kabur. Lihat CCTV, lihat siapa dia sebenarnya. Perintah Sony. Baiklah, yang lain. Waspada penuh. Tetap hati-hati dan lindungi Nona Dewi. Siap. Setelah semuanya bubar, Sony melapor kondisi malam ini pada Jasper dan Jeff. Ketiganya melakukan panggilan telepon. Setelah mengetahui situasinya, Jeff bingung. Aneh, sebenarnya siapa yang mau menyerang Nona Dewi? Apa Ivan? Atau orang dari 3 keluarga besar? Kalau mereka, tidak mungkin hanya 1 orang, kata Jasper dengan tenang. Mungkinkah musuh Nona Dewi? Kenapa Nona Dewi bisa punya musuh? Jeff merasa aneh. Dia hanya seorang tabib. Selain itu, identitasnya sangat dirahasiakan. Benar juga, Sony. Jaga Nona Dewi baik-baik saja. Aku telah meninggalkan beberapa orang lagi di sana, kata Jasper. Baik. Setelah menutup teleponnya, Sony berencana untuk berpatroli lagi di sekitar villa untuk berjaga-jaga. Bab 1976. Dewi tertidur sangat lelap, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi semalam. Saat bangun di pagi hari, dia sedikit tertegun melihat Hana dan Sharon di kamar. Hana buru-buru menjelaskan, Nona Dewi, semalam ada orang yang ingin menerobos masuk ke kamarmu, tapi ketahuan oleh Kak Sony. Kami takut terjadi sesuatu, jadi kami menjaga Nona di kamar. Semoga tidak mengganggu istirahat Nona. Tidak, Dewi tertegun mendengarnya.
Kamu bilang, ada orang yang ingin menerobos masuk ke kamarku. Siapa? Jika melihat bayangannya, dia pria. Hal lainnya masih sedang diselidiki, kata Hana. Kak Sony sudah minta orang mengejarnya, tapi tidak berhasil ditangkap. Mendengar hal ini, Dewi mengerutkan dahinya. Sebenarnya siapa? Tok, tok. Saat ini, dari luar terdengar suara ketukan pintu. Kelly meminta pelayan melayani Dewi mandi dan berganti pakaian. Hana dan Sharon pamit. Dewi berterima kasih dan berpesan pada mereka untuk beristirahat. Setelah mandi, saat sarapan di balkon, dia tidak sengaja menemukan permen di bawah kursi. Dia memungut permen itu, melihat bungkusan yang familiar. Dalam sekejap, raut wajahnya menjadi murung. Ingatannya kembali ke 2 tahun lalu. Saat Dewi dan Bibi Lauren turun dari pesawat di Bandara Tokyo, ketika hendak berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba dia melihat seorang anak perempuan menangis di depan toilet. Anak ini sangat menggemaskan, menangis hingga wajahnya merah. Ia tampak hampir kesulitan bernapas. Dewi buru-buru memberikan obat pada anak ini. Setelah kondisinya stabil, dia bertanya pada anak ini, "Adik, kenapa kamu di sini sendirian? Mana papa dan mamamu?" "Aku tidak punya mama. Papa yang membawaku pulang. Tadi saat aku keluar dari toilet, papaku hilang." Anak ini sedikit ketakutan. Tubuh kecilnya gemetaran. "Jangan takut. Kakak bawa kamu cari papamu ya." Dewi hendak mengantarkan anak ini ke staf bandara. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Tania." "Papa." Anak perempuan itu langsung berlari ke arah pria itu. Pria itu menggendong anaknya dengan satu tangan dan menatap Dewi dengan waspada. Pertama kali Dewi melihat pria ini, dia langsung merasa tatapan matanya punya aura pembunuh. "Papa, tadi waktu asmaku kambuh, kakak inilah yang menolongku. Dia juga mengajakku mencari papa." Tania buru-buru menjelaskan. "Benarkah?" Tatapan membunuh pria itu perlahan memudar dan mengucapkan, "Terima kasih," lalu membawa anak itu pergi. Orang ini sangat aneh. Dewi melihat punggung pria itu. Dia merasa pria itu sedikit aneh. Tapi anak itu sangat patuh dan menggemaskan. Dia masih melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sepasang matanya yang jernih penuh ketulusan. Bibi Lauren berkata dengan suara pelan, "Pria itu sangat berbahaya. Kita harus menjauh darinya." "Berbahaya?" Dewi sangat penasaran. "Benar." Bibi Lauren tampak serius. Tatapan matanya penuh aura membunuh. Ada tingkat kepekaan yang tajam. "Kalau aku tidak salah tebak, dia adalah pembunuh profesional." "Pembunuh profesional bisa punya anak selucu itu?" Dewi mengerutkan keningnya. Apa anak itu anak kandungnya? Harusnya bukan diculik olehnya kan? Anak itu bergantung dan akrab dengannya. Selain itu, perhatian dan perlindungannya terhadap anak itu juga tidak seperti berpura-pura. Harusnya anak kandungnya, kata Bibi Lauren sambil menghela napas. Orang jahat seperti ini tidak seharusnya punya anak. Kalau anaknya ikut dengannya, cepat lambat akan mendapat masalah. Barangkali dia bisa berhenti demi anaknya. Dewi sedikit tidak tega. Profesi seperti ini ibarat hutan. Sekali kamu masuk ke dalamnya, maka tidak ada jalan mundur. Bibi Lauren menganalisis. Kamu lihat saja tampangnya yang waspada tadi. Pasti ada yang sedang mengejarnya. Semoga anak itu baik-baik saja. Dewi berdoa untuk anak itu. Semoga. Bab 1977. Keduanya berjalan keluar bandara, hendak naik taksi. Di saat itu, terdengar suara anak-anak. "Kakak." Dewi menoleh. Anak yang barusan lagi. Dia memeluk sebuah boneka dan duduk dengan patuh di atas bola batu. "Adik, kita ketemu lagi." Dewi menyapa anak itu. "Kakak, namaku Tania." "Siapa nama kakak?" Tania melihatnya sambil tersenyum manis. "Namaku Dewi." Dewi tersenyum melihatnya. "Mana papamu?" "Papa sedang ambil mobil. Aku disuruh tunggu di sini." Tania sangat patuh. Dewi dan Bibi Lauren saling memandang, merasa ada yang tidak beres. Kalau pria itu sungguh pergi mengambil mobil, seharusnya ia membawa anaknya bersamanya. Ini adalah jalur taksi. Mobil pribadi tidak bisa masuk ke sini. Kenapa dia menyuruh anaknya menunggu di sini? Mungkinkah terjadi sesuatu? Taksinya sudah datang. Ayo kita pergi. Bibi Lauren tidak mau menambah masalah.
Dia menarik Dewi masuk ke dalam taksi. Kakak sudah mau pergi. Tania melihat Dewi dengan berat hati. Iya, Dewi melihat Tania duduk di atas bola batu seorang diri. Dia sedikit tidak tega. Tania, kamu sendirian menunggu papamu di sini. Apa takut? Tania menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap matanya menjadi merah. Dewi melihat tampangnya yang kasihan. Hatinya pun tertekan. Lalu dia membuat sebuah keputusan. Jangan takut, kakak temani kamu. Benarkah? Terima kasih, kakak. Tania sangat gembira. Dia buru-buru menghampirinya dan menggandeng tangan Dewi. Dewi. Bibi Loren berniat menghalangi Dewi. Bibi Loren. Tidak apa-apa. Aku temani anak ini dulu. Tunggu papanya datang. Kita segera naik taksi. Kata Dewi pelan. Bibi Loren sangat tidak berdaya. Ia terpaksa ikut menemani dan menunggu. Tania memperkenalkan bonekanya pada Dewi. Juga bilang bahwa dia punya permen yang enak. Ada di saku papanya. Tunggu papanya kembali. Dia akan mengambil permennya dan memberikannya pada Dewi. Dewi gembira dan mengucapkan terima kasih. Melihat rambut Tania basah karena keringat, dia jongkok untuk mengepang rambutnya. Bahkan menyobek tali pakaiannya untuk mengikat kepangannya. Tania mengeluarkan cermin kecil. Melihat kepang yang sudah selesai dibuat, dia tersenyum manis. Sejak meninggalkan rumah, dia tidak pernah mengepang rambut lagi. Keduanya bercanda tawa, sangat gembira. Bibi Loren melihat sekitar. Tidak terlihat bayangan pria itu. Di pintu masuk bandara ada banyak orang lalu lalang. Tenang seperti biasanya. Tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, tiba-tiba ada yang berteriak, Tania, Papa. Tania berbalik. Papanya segera kemari dari tengah kerumunan. Tania dengan gembira berkata pada Dewi, Kakak, papaku sudah kembali. Baguslah kalau begitu. Dewi berdiri dan berbicara serius dengan pria itu. Pak, Tania masih kecil. Mohon jangan tinggalkan dia sendirian. Itu sangat berbahaya. Pria itu melihatnya. Tidak bicara. Menggandeng Tania. Lalu pergi. Kamu, Dewi masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia malah mendapati tangan kanan pria ini sedikit tidak beres. Meski dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana, berusaha menutupinya, tapi emosi yang perlahan meluap malah memperlihatkan lukanya. Jangan ikut campur. Ayo kita pergi. Bibi Loren juga menyadarinya. Dia menarik tangan Dewi dan bersiap untuk pergi. Saat itu, Dewi menyadari di tengah kerumunan ada beberapa orang berpakaian hitam dan memakai masker hitam. Mereka berjalan ke arah ayah Tania dengan langkah cepat, dengan satu tangan disembunyikan di dalam lengan baju. Dewi berbalik, ingin mengingatkan pria itu. Di saat itu juga, tiba-tiba Tania melepas tangan papanya, mengambil beberapa permen, berbalik dan berlari ke arah Dewi. Kakak, permen ini untukmu. Tania, pria itu buru-buru menarik Tania, tapi sudah terlambat. Dor, 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 dor. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Semuanya mengarah pada pria itu. Tania yang malang tanpa sengaja menghalangi satu tembakan untuk ayahnya. Tubuhnya yang kecil terbaring di genangan darah. Bab 1978. Tania, pria itu mulai berkelahi seperti orang gila. Dia menghadapi orang-orang berpakaian hitam itu. Dewi segera ke sana menggendong Tania. Dia mendapati Tania masih bisa tertolong. Dia segera memberi pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Saat pria itu menghabisi semua pembunuh berpakaian hitam itu, dia menodongkan pistol ke kepala Dewi, minta Dewi bertanggung jawab atas Tania. Saat Bibi Loren mau melawannya, Dewi buru-buru berkata, Tania masih bisa diselamatkan. Aku tabib, aku bisa menyelamatkannya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Benarkah? Pria yang awalnya mengira anaknya sudah tiada, begitu mendengar perkataan Dewi, harapannya kembali bangkit. Dia segera menghentikan sebuah mobil dan membawa Dewi, serta anaknya ke rumah sakit. Dewi segera mengoperasi Tania. Tania kehilangan banyak darah. Selain itu darahnya sangat langka. Rumah sakit tidak memiliki plasma darahnya. Bibi Loren buru-buru minta pihak rumah sakit untuk menyiapkannya. Pria itu terus berada di dalam ruang operasi menunggu dengan khawatir, juga mengancam kepala rumah sakit dengan pistol. Jika terjadi sesuatu pada anaknya, dia ingin semua orang membayarnya dengan nyawa.
Termasuk Dewi. Seharusnya operasinya sangat lancar. Tapi Dewi mendapati anak ini tidak hanya memiliki penyakit asma, bahkan sebelumnya pernah melakukan operasi jantung. Kali ini dia tertembak, mengakibatkan jantungnya kambuh. Sungguh sangat bahaya. Selain itu, plasma darah datang terlalu lambat, ditambah berbagai macam faktor, hingga operasinya gagal. Pada akhirnya, Tania tidak terselamatkan. Sebelum Tania meninggal, tangannya terus menggenggam permen yang ingin dia berikan pada Dewi. Hingga jantungnya berhenti berdetak, barulah genggamannya terlepas, permennya jatuh ke lantai. Saat itu, Dewi tumbang. Ayah Tania lebih seperti orang gila, bertanya pada Dewi, bukankah kamu bisa menyelamatkannya? Bukankah kamu bilang dia akan baik-baik saja? Kenapa tidak berhasil? Kenapa? Kalau bukan karena ingin memberimu permen, Tania tidak akan tertembak. Kalau keahlian medismu tinggi, operasinya tidak akan gagal. Semua ini karena kamu. Karena kamu. Dewi tidak punya tenaga untuk membantah. Dia hanya bisa menerima raungannya. Pria itu menjadi gila. Dia mulai membantai para dokter dan perawat di ruang operasi. Dia juga ingin membunuh Dewi. Ingin Dewi dimakamkan bersama dengan Tania. Bibi Lauren melukai tangannya dan menarik Dewi keluar ruangan. Pihak rumah sakit sudah lapor polisi. Tapi sebelum polisi datang, pria itu sudah membunuh 13 nyawa. Baru kemudian ditundukkan oleh polisi dan dipenjarakan. Dewi yang mengurus pemakaman Tania. Setelah selesai mengurusnya, dia juga pergi ke penjara menengok pria itu dan mengetahui bahwa namanya adalah Denny dari negara Ricci. Dia juga pembunuh peringkat pertama di dunia. Denny merantau di sepanjang hidupnya. Saat ini dia ingin membawa anaknya kembali ke negara asalnya dan hidup bersembunyi dari kejaran orang-orang. Tapi musuhnya tidak melepasnya, terus mengejarnya. Sepanjang jalan, dia terus melindungi anaknya dan melarikan diri. Di bandara, saat anaknya ke toilet, dia menghabisi 2 orang mata-mata. Kemudian dia cepat-cepat membawa anaknya pergi. Di pintu keluar, dia bertemu orang-orang itu lagi. Dia takut melibatkan anaknya, maka minta Tania menunggunya di bola batu. Dia diam-diam menghabisi beberapa orang sendirian, lalu kembali mencari anaknya, dan bertemu dengan Dewi lagi. Dia hanya ingin secepatnya membawa Tania pergi. Tapi Tania tiba-tiba terpikir ingin memberikan permen pada Dewi, lalu melepas genggaman tangannya dan berlari ke sana. Kebetulan musuhnya mengejarnya lagi, menembakinya, sehingga berubah menjadi tragedi. Dipisahkan oleh kaca penjara, Dewi meminta maaf padanya. Hatinya merasa sangat bersalah. Jika Tania tidak kembali untuk memberinya permen, tidak akan terjadi masalah. Selain itu, Dewi tidak mengerti. Jelas-jelas dirinya bisa mengobati Tania. Kenapa operasinya bisa gagal? Sebenarnya ada apa dengan jantung Tania? Dia ingin tahu segalanya. Sayangnya sudah tidak ada kesempatan lagi. Setelah kejadian itu, dia ingin ke kantor polisi untuk mengambil jenazah Tania. Tapi pihak polisi sudah mengkremasinya. Dewi hanya bisa mengadakan upacara pemakaman dengan membawa abu anak itu, lalu ke penjara untuk menyerahkan alamat dan informasi batu nisan pada Denny. Bab 1979. Terhadap niat baik Dewi, Denny sama sekali tidak menghargainya. Bahkan memandang ke dalam dan berkata, Tania di surga seorang diri. Dia begitu menyukaimu. Tunggu aku keluar dari sini. Aku akan membunuhmu untuk menemani Tania di sana. Dewi sama sekali tidak mempedulikan ancamannya. Karena Denny dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, kematian Tania merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bahkan dia mulai meragukan kemampuan medisnya. Jadi 2 tahun setelah itu, Dewi menutup diri dan tidak lagi melakukan praktik medis. Hingga Pangeran Willy meminta sepenuh hati dan berulang kali. Ditambah dengan yayasan yang kekurangan dana. Panti asuhan membutuhkan dana yang sangat besar. Barulah dia ke Denmark. Dia mengira masalah tahun itu sudah berakhir. Tak disangka, Denny sudah keluar dari penjara dan mencarinya hingga ke sini. Nona Dewi, Nona Dewi, Nona Dewi. Seruan Kelly menghentikan pikiran Dewi. Dia sadar dari lamunannya, memegang permennya, mendongak dan menatap Kelly. Ada apa? Wajahmu terlihat pucat. Nona baik-baik saja.
Kelly memandang dengan khawatir. Tidak apa-apa. Dewi menggelengkan kepalanya. Kalian kembalilah bekerja. Aku sarapan pagi sendiri. Baiklah. Kelly keluar bersama pelayan. Dewi melihat sarapan mewahnya. Tapi dia malah tidak berselera sama sekali. Dia berbaring di kursi malas. Menghirup angin laut. Melihat permen itu. Ia teringat pada Tania yang meninggal. Hatinya rumit sulit diucapkan dengan kata-kata. Ponsel di atas tempat tidur bergetar. Dia pun tidak menyadarinya. Sepanjang hari, Dewi mengurung dirinya di dalam kamar. Tidak ingin kemana-mana. Makan sedikit langsung tidur. Ponselnya pun tidak dilihat. Lorenzo menelepon 2 kali. Dia pun tidak menjawabnya. Juga tidak membalas pesan teksnya. Suasana hati Lorenzo sangat dipengaruhi olehnya. Ia juga tidak semangat melakukan apapun. Makan pun tidak berselera. Malam hari, setelah menyelesaikan kesibukannya, Lorenzo langsung menelepon Sony. Sony menjawab telepon Lorenzo. Dia kaget hingga ponselnya hampir jatuh ke lantai. Dia menerima telepon dengan panik. Halo, Tuan. Dewi sedang apa? Lorenzo bertanya langsung. Nona. Sony mendongak melihat balkon lantai 2. Dewi sedang bersandar di kursi malas. Melamun memandangi laut. Dia sudah duduk di sana seharian. Nona Dewi sedang melamun di balkon. Kata Sony buru-buru. Aku akan segera ke sana. Tidak perlu, kata Lorenzo dingin. Jaga dia baik-baik. Baik, Tuan. Baru saja Sony selesai bicara. Lorenzo langsung mematikan panggilannya. Terdengar suara tut, tut. Sony merasa nyaman. Dia merasa senang. Dia berpikir, apa dia harus naik dan berbicara dengan Nona Dewi? Namun, jadi terpikir Tuan bilang tidak perlu. Maka tidak perlu. Dewi duduk di balkon hingga larut malam. Baru kembali ke kamar untuk beristirahat. Ada beberapa panggilan tidak terjawab di ponselnya. Ada 2 panggilan dari Lorenzo dan beberapa panggilan dari Bibi Lauren dan Brandon. Dewi buru-buru menelepon Bibi Lauren. Segera, Bibi Lauren menjawab teleponnya. Dewi, Bibi Lauren, ada apa? Di sini lumayan baik. Aku mengkhawatirkanmu. Sebelumnya kamu tidak mengangkat teleponku. Aku kira terjadi sesuatu padamu. Ponselku kutaruh di kamar. Tidak mendengar. Yang penting tidak apa-apa. Membuatku takut saja. Bibi Lauren merasa lega. Dewi, apa orang itu sudah muncul? Harusnya sudah. Semalam masuk ke villa. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kemampuan pengawal keluarga Moore lumayan tangguh. Kata Bibi Lauren senang. Dewi, kamu patuhlah. Jangan pergi dari wilayah perlindungan keluarga Moore, ingat. Aku mengerti. Dewi paham betul. Jika dia pergi sekarang, Denny akan segera mengikutinya. Tiba saatnya, dia akan berada dalam bahaya. Meski kemampuan menyetirnya sangat hebat, juga memiliki kemampuan memanggil binatang. Tapi itu baru bisa berguna di saat tertentu. Apalagi, dia tidak pernah membunuh orang. Tidak mungkin bisa kejam. Sedangkan Denny, pembunuh profesional yang mencari nafkah dengan membunuh. Bab 1980. Selain itu, aku ingin tahu lebih banyak hubungan antara kamu dan Lorenzo. Apa dia sungguh tulus padamu? Apa dia sungguh ingin menikahimu? Seharusnya iya. Saat ini Dewi tidak terlalu ingin mendiskusikan masalah ini. Tapi, ini bukan saatnya untuk mendiskusikan hal ini. Kalau ada kesempatan, aku berharap bisa menelepon Denny. Dari awal, aku merasa kondisi kesehatan Tania sedikit aneh. Dewi, kamu jangan bodoh. Bibi Lauren buru-buru memotong kata-katanya. Orang itu sudah gila. Mentalnya juga bermasalah. Kamu tidak akan bisa membicarakan sesuatu yang masuk akal dengannya. Jangan coba-coba menyelamatkan orang yang hatinya sudah bermasalah. Itu seperti sakit parah, yang tidak bisa diobati. Kita harus menerimanya. Tidak peduli betapa hebatnya kamu. Di dunia ini pasti ada hal yang tidak bisa kamu lakukan. Tidak ada orang yang sempurna. Aku mengerti. Perkataan Bibi benar. Dewi menghela napas. Tapi, kematian Tania selalu terbayang-bayang di pikiranku. Dewi, sudahlah. Bibi Lauren. Dewi mengalihkan pembicaraan. Aku juga hanya asal bicara saja. Aku punya batasan. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Ada begitu banyak orang yang melindungiku. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah,
Bibi Loren tahu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, jagalah dirimu. Setiap hari harus menelepon untuk memberi kabar. Oke, setelah memutuskan teleponnya, Dewi melihat langit gelap di luar. Dia berpikir, apa malam ini Denny akan datang lagi? Atau, dia akan menggunakan cara lain untuk menghubungi Fa. Jika benar, Dra tetap ingin bicara baik-baik dengan Denny. Saat ini, Hana dan Sharon mengetuk pintu dan masuk, memeriksa keadaan. Lalu berencana tetap di dalam kamar seperti kemarin malam. Tapi Dewi malah menyuruh mereka keluar. Meski khawatir, Hana dan Sharon tetap menghormati keinginan Dewi, lalu menunggu di luar dan tidak mengganggunya lagi. Dewi sengaja mematikan lampu utamanya dan hanya menyisakan lampu dinding, menunggu Denny menghubunginya. Ternyata, sangat cepat. Ponselnya menerima telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Dia melihat-lihat keluar, menjawab teleponnya. Halo, kamu hebat juga. Malah dekat dengan grup Mor. Denny bicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Suaranya serak, terasa hawa dingin yang menyeramkan. Semalam kamu datang. Apa ingin balas dendam? Dewi bertanya langsung ke intinya. Kamu sadar diri juga ya? Kata Denny tajam. Jangan kira orang keluarga Mor melindungimu. Membuatku tidak bisa melawanmu. Tunggu saja. Aku akan segera menemuimu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Dewi mencoba untuk bicara dengannya. Denny bingung. Sebelumnya Tania pernah melakukan operasi jantung. Tanya Dewi, apa yang kamu bicarakan? Mendengar tentang Tania, Denny langsung menjadi emosional. Saat Tania tertembak, tidak melukai organ vitalnya. Masalahnya adalah tembakan itu menimbulkan masalah pada jantungnya. Ditambah kehilangan banyak darah. Jadi, jangan mencari alasan untuk menutupi kesalahanmu. Denny memotong pembicaraannya dengan marah. Kamu sendiri yang tidak mampu. Tidak bisa menyelamatkannya. Takut aku balas dendam, maka kamu membuat alasan-alasan ini. Kamu kira aku bisa melepaskanmu begitu saja? Aku hanya ingin menanyakan kondisinya dengan jelas. Kondisi apa? Apa kamu bisa membuat Tania hidup kembali? Denny sangat marah. Kalau bukan karena kamu, Tania tidak akan mati. Kamu bicara begitu karena ingin membuat hatimu sendiri lebih lega kan? Dewi balik bertanya. Kalau saja kamu bukan seorang pembunuh. Kalau saja kamu hanya seorang ayah biasa. Kalau saja tidak ada orang yang mengejar dan ingin membunuhmu. Sekarang Tania bisa tumbuh dengan sehat dan gembira. Kamu melemparkan semua tanggung jawab padaku untuk meringankan rasa bersalahmu. Kata Dewi dingin. Masalah ini, pada dasarnya adalah tanggung jawabmu sendiri. Walaupun aku tidak muncul, berapa lama kamu bisa melindungi Tania? Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.